Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari suami pasien. Assalamualaikum, Pak. Sebentar. Assalamualaikum, Pak. Kenapa kepalanya, Pak? Ini ada anaknya sama istrinya, Pak. Mudah-mudahan nanti dari sini didoakan lebih kuat lagi. Kepalanya biar nggak sakit. Oh, jangan dekat-dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Gimana, Pak? Kabarnya? Bapak kenapa kepalanya? Sakit. Sakit palanya. Kepala pecah. Arwah ini selalu memegangi kepalanya. Menurut keterangan dari Bu Ningsih, azab arwah ini adalah kepalanya pecah. Kira-kira apa yang telah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Pak, Pak sabar. Assalamualaikum. Ayo anak ibu-ibu, bapaknya ngomong. Assalamualaikum, Pak. Iya, jangan dekat-dekat. Nanti tambah. Sakit, Pak, kepalanya, Pak. Doanya ya untuk anak. Kau doain ya, Pak, biar Bapak nggak sakit lagi kepalanya ya. Dan memikirkan keuntunganmu saja. Sebagai ibadah. Kerjaan sebagai ibadah. Jangan terlalu. Jangan mengambil keuntungan yang lebih. Jangan pikirkan kebutuhanmu saja. Iya, Pak. Jangan memikirkan dunia. Kepalaku menganga. Tanahku menganga. Takut. Gimana caranya, Pak? Aku tidak bisa berpikir.
Jangan terlalu mengambil untung di luar batas. Jangan ingin kaya. Kaya itu nafsu. Iya, aku siapa? Aduh meledak ibu. Lah iya pecah dah kepala ya. Minum. Enggak minum nanti pipis terus ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini bapak kandung pak suami sih? Bapak kandung ini suami juga. Lah iya. Oh, oh, yang jualan tahu itu. Tahunya bikin sendiri bapak tapi pak suka ngaduk begini, ngaduk apa sih dia? Zaman dulu anak buah yang kerja kan, kalau aku nggak pernah. Tapi kok dia ada pokoknya dia di sekitaran yang mengaduk begini tuh apa pekerjaan apa ngaduk begini tuh? Dulu bikin nggak, tapi dia nggak pernah ikut bikin, yang bikin kan anak buah. Kalau dagang pasar di barang antar pasar. Masa awal-awal dia nggak bikin itu sendiri awal-awal? Nggak pernah. Ah, Nggak pernah bikin sendiri. soalnya kok kayak ada yang mengaduk begini. Terus aku tanya, apa itu yang mengaduk pak? Kata dia, aku dulu cuman mikir ibaratnya kayak mikir cuan, cuman mikir keuntungan semata begitu loh. Yang setiap hari yang dipikirkan cuman harus nanti dapat uang segini, Yo, harus target perputaran segini, itu jadi gak harus ngaduk kerjaan perputaran jadi pikir muter tok. Di kacang berapa dijual kan jadi berapa? Nah iya itu jadi perputaran buat di kacang kita digiling buat soalnya puteran tuh di otaknya bapaknya ini terus muter Lah aja. iya. Mm-mm. Ini awak dewe. Terus apa itu pak kata dia, aku cuma memikirkan keuntungan, dia mundonya tidak pernah memikirkan bagaimana biar Allah menyayangiku, bagaimana aku bisa lebih sabar, bagaimana biar aku bisa mencapai akhirat dan surgaku, bagaimana aku mengilingi anak yatim, tahu dipikirkan sisuk cuan. Oh bahan sakmene engko dari sakmene, wah tahun ngarep nek iso ngedol luwih sakmene apik ki, bulan ngarep kudu luwih akeh saka dina saiki begitu loh. Kayak yang dipikir setiap hari itu terus. ambruk enggak Lah ya tadi malah itu. Semakin kamu ngejar kaya, semakin jauh dari bukan Allah. karena Allah. Nah, Apa yang dilakukan kan karena ambisi. Ambisi. Bukan karena Allah. Karena Allah insya Allah. pasar alhamdulillah ya. Ternyata arwah ini dulunya adalah seorang pedagang. Tetapi yang ada di pikirannya saat itu adalah hanya perputaran uang yang terus-menerus, tanpa melibatkan Allah dan tidak pernah berpikir bagaimana keadaannya kelak setelah meninggal. Yang ada di kepalanya hanya ambisi untuk untung banyak dan banyak uang. Oleh karena itu, azab kuburnya adalah kepalanya pecah menganga. Padahal rezeki kita di dunia sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maknanya, semua makhluk hidup, termasuk manusia, telah dijamin rezekinya oleh Allah. Baik banyak atau sedikit, itu sudah diatur. Dan juga dalam hadis syahih, hadis riwayat Muslim, nomor 2643. Sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Lalu dituliskan 4 hal. Amalannya, ajalnya, rezekinya, dan celaka atau bahagianya. Maknanya bahkan sebelum lahir, rezeki sudah ditetapkan. Ini bagian dari qada dan qadar yang wajib diimani. Kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk ikhtiar, tetapi besar kecilnya rezeki tetap Allah yang menentukan, dan rezeki tidak akan tertukar. Arwah ini berpesan jadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Apapun pekerjaan kita, jika kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah dan melaksanakan perintahnya itu berpotensi bernilai ibadah. Ini sebagai introspeksi untuk kita, agar menata lagi niat kita sebelum bekerja niatkan untuk mendapatkan ridho Allah semata. Semoga apapun pekerjaan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Memang suka dirinya orang tahu berapa sih untungnya, tapi memang saya tidak berapa lain berapa pun memang itu
Oh berarti memikirkan pekerjaan terlalu berlebih itu enggak boleh ya? Enggak boleh. Iki nganu ini. Kalau KB kan karena untungnya gede. Sebenarnya ambisi dan nafsunya itu sih ya Bu ya, semakin ingin kaya malah semakin jatuhnya jauh dari Allah. Tambah ambruk itu. Kalau kita bekerja wis karena Allah, karena itu insya Allah barokah Bu. Dia tadi cerita Masalahnya- gara-gara aku tanya yang puter, Pak itu apa puter, ceritain Pak kok puter, makan dia bilang begitu. Masalahnya dua-duanya sudah tak alami Bu. Apa Bu? Dulu Bu Ningsih kan yo ambisi tuh terus kerjaan catering wis Nggak duwe. marahin-marahin. Sampurna wis duwe Sorini sik kepengin Bu Krim. Di Bu Krim sik duwe kepengin di Indofood. Di Indofood jadi ya Bu, jadi aku iki cateringku banyak. Yo akhirnya yo gak tambahan jatuh semua. Tuh sama Bu. Utang tambah wake, Nah. terus apa awak yo gak tahu kepikir, ibadah yo gak ono karena aku buru-buru terus. Ibadah kangku. Sekarang masak selesai kirim ke pabrik belum pulang wis bingung ate blonjone gawe besok. Terus perputaran seperti itu. Hidupku gak pernah gak pernah ono enake Bu, gak nyaman sekali. Mandi tidur malam kadar-kadar sikil kok mari brojol. Iya anu kotor kabeh Bang. Karena kan sibuk terus. Tangan iki siwilen terus Bu aku juga. Karena kan predil-predil, ngiris-ngiris. Ambisi terus. Tadi iki kudu iki. Terus setelah itu hancur, hutang banyak subhanallah. Kalau sekarang ibaratnya di hidupku wis sing tak pikir mek ibadahku karo iso sedekah nyambut gawe iki pokoknya tak buat sedekah bisa ya wis ya memang tenang-tenang semua karena Allah wis tenang. Iya Bu, entuk duit piro wis alhamdulillah gak oleh ya Bapak. Sering nangis juga. Kalau Wis ambisi pernah Ibu Ningsih. Malah hancur juga. Hancur. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.